Dabah ini Bapak Ibu banyak yang menafsirkan. Di antaranya ada yang mengatakan dabah itu adalah makhluk yang berjalan di atas bumi. Yang kedua, ada yang berpendapat adalah binatang yang melata, yang jelas bukan ular, tapi melata. Bisa biawak, bisa buaya, entah apa. Makanya disebut misterius. Yang pendapat ketiga, bentuknya benar-benar ular yang dulu pernah bertugas menjaga Ka'bah, tetapi kemudian dimakan oleh burung elang. Pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, dabah ini adalah orang-orang yang selalu mendebat. Ketika ada perkara TBC, tahayul, bid'ah, khurafat, ketika sudah merajalela, ada generasi-generasi yang selalu berdakwah, membantah, mendebat tentang TBC tadi. Inilah yang namanya generasi dabah. Pendapat yang keempat, dabah itu berupa onta. Ontanya Nabi Soleh yang dulu pernah diminta oleh umatnya untuk membuktikan kalau seorang Nabi harus punya mukjizat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Jamaah Masjid Raudhatul Jannah yang ridho dan diridhoi Allah, malam ini saya hanya akan menyampaikan kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kiamat sudah dekat, dan kita harus meyakininya. Bagian dari keimanan kita kepada Allah, khususnya iman yang kelima, yaitu adanya hari akhir. Namun demikian hadirin, hari akhir akan datang ditandai dulu dengan banyak tanda, baik tanda-tanda kecil maupun tanda-tanda besar. Sebagian banyak sudah muncul tandanya, dan sebagian ada yang masih misterius. Nabi menggambarkan tanda-tanda hari kiamat seperti butiran tasbih yang ketika tali simpulnya diputus, maka mengucur dengan deras butiran-butiran tasbih tersebut. Manakala muncul satu tanda hari kiamat, maka akan segera disusul dengan tanda-tanda yang lain. Di antaranya adalah Allah mengabarkan di dalam Quran ada beberapa binatang misterius, bahkan sudah pernah, tapi akan muncul kembali ketika kiamat sudah dekat. Binatang apa saja? Di antaranya adalah ikan nun, ikan yang pernah hidup di zaman Nabi Yunus, di mana Nabi Yunus berdakwah di negeri kaumnya bernama kaum Nahaniwa. Kaumnya ingkar. Nabi Yunus meninggalkan umatnya dan ditelan oleh ikan nun. Bersama ikan nun, Nabi Yunus mengarungi 7 samudra selama 40 hari. Dan dalam 40 hari Allah menyadarkannya hingga Nabi Yunus bertobat dan membaca istighfar selama 40 hari di dalam ikan nun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Itu istighfarnya Nabi Yunus alaihi salatu wasalam di dalam ikan nun yang dulu diyakini adalah ikan paus atau ikan hiu. Namun ilmuwan belum lama mendeteksi adanya suara ikan yang diduga
adalah ikan purba yang dulu menelan Nabi Yunus, yaitu ikan megalodon, yang dalam deteksi radarnya terjangkau di dalam kedalaman laut sedalam 200 mil, dan itu sangat diyakini tanda itu adalah tanda akan datangnya hari kiamat. Yang pertama, ikan nun diyakini sampai sekarang masih hidup dan belum punah. Yang kedua, burung ababil, burung yang tidak ada spesiesnya di bumi, diyakini adalah burung kiriman Allah yang mendapatkan tugas menyelesaikan kasus pembantaian Ka'bah yang akan dilakukan oleh Raja Abraha beserta pasukan gajahnya, dan gajah yang terbesar bernama Gajah Mahmud. Allah kirimkan burung ini, dan burung ini hadirin sekalian, selain spesiesnya di bumi tidak ada, bekasnya juga tidak ada. Namun digambarkan burungnya seperti burung seriti, berwarna putih kecoklatan dan memiliki 3 cakar, yang masing-masing cakar mampu membawa batu dari neraka, dan batunya bertuliskan nama-nama orang yang akan dijatuhi batu itu. Jadi kalau sekarang seperti rudal, siapa yang sudah dikunci tidak bisa menghindar. Bahkan orang yang ada di luar kota tidak ada di tempat hancurnya gajah-gajah tadi terdeteksi oleh rudal berupa batu dari api neraka yang dibawa oleh burung ababil ini. Jadi satu burung mampu membawa 4 batu kecil, cakarnya 3, di paruhnya 1. Masing-masing burung punya tugas menjatuhkan batunya di masing-masing musuh yang menaiki gajah. Begitu batu jatuh pada gajah, maka gajah itu seperti daun yang digerigiti ulat, perlahan tapi mati. Dan anehnya tidak ada bekasnya. Sampai hari ini ilmuwan tidak bisa membuktikan di lokasi kejadian. Kalau meteor jatuh ada bekasnya, gempa bumi ada bekasnya, tsunami ada bekasnya. Ini tidak ada bekasnya. Ketika batu jatuh, bekasnya sudah tidak ada, batunya juga tidak ditemukan, dan burungnya pun sudah tidak ada. Tapi dikabarkan menjelang kiamat datang, burung ababil akan tampak kembali memberitahukan kepada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, buruk. Buruk yang sering kita dapatkan beritanya ketika Rasulullah melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang disebut dengan Isra, dan naik ke Sidratul Muntaha yang disebut dengan Mi'raj. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan buruk. Bahkan tidak cuma Nabi Muhammad, ternyata Nabi yang lain, Ibrahim alaihi salatu wasallam, juga sering menggunakan buruk ketika bolak-balik antara Palestina Mekah, Mekah Palestina, Palestina Mekah, Mekah Palestina, juga menggunakan buruk yang tentunya berbeda dengan buruk yang dinaiki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena buruk yang dipakai Nabi Muhammad adalah buruk yang baru, yang belum pernah dipegang, ditunggangi oleh siapapun, maka betapa binanya. Tetapi ketika Nabi Muhammad menaiki, begitu tunduk buruk itu dan melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi. Digambarkan ketika kaki melangkah sekali, maka sejauh pandangan mata itu yang dijangkau oleh buruk. Bentuknya Bapak Ibu seperti kuda yang lebih besar daripada keledai, tapi lebih kecil daripada bihol. Bihol adalah hasil perkawinan kuda dengan keledai. Anaknya namanya bihol. Buruk lebih kecil daripada bihol, tapi lebih besar daripada keledai. Dan di tengahnya ada satu tanduk. Itulah buruk yang digambarkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kabarnya ketika kiamat akan datang besok, burung ini pun akan muncul kembali memberitahuan kepada kita bahwa kiamat sudah dekat. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah burung angkor. Burung ini tinggal di daerah pegunungan Falaj. Burungnya sangat besar, memiliki 4 sayap, kanan 2, kiri 2. Yang satu sayapnya panjang, yang satu sayapnya pendek. Tidak bisa digambarkan betapa besarnya burung ini, tetapi ketika mengepakkan sayapnya menutupi sinar matahari, maka di kesehariannya suasananya redup karena matahari tertutup oleh sayapnya burung angkor. Burung ini Bapak Ibu tidak buas, tetapi memiliki cakar yang sangat kuat, badan yang sangat kuat, dan mampu membawa seekor gajah. Karena memang gajah adalah makanannya burung angkor. Tetapi pada suatu hari terjadi musibah besar. Burung-burung angkor ini memakan anak-anak kecil. Maka kemudian penduduk Gunung Falaj ini demo protes kepada Nabi Hanzalah. Wahai Nabi Hanzalah, doakan kepada Allah, mintakan agar burung angkor dimusnahkan karena telah memakan anak-anak kami. Maka Nabi Hanzalah berdoa kepada Allah agar burung angkor ini dimusnahkan. Doanya dikabulkan dan burung angkor sudah punah sampai sekarang. Kabarnya mendekati hari kiamat, Allah tunjukkan lagi, inilah burung angkor yang pernah menjadi mitologi Islam di zaman Nabi Hanzalah. Itu yang keempat. Yang kelima adalah dabah. Dabah ini Bapak Ibu banyak yang menafsirkan. Di antaranya ada yang mengatakan dabah itu adalah makhluk yang berjalan di atas bumi. Yang kedua, ada yang berpendapat adalah binatang yang melata, yang jelas bukan ular, tapi melata. Bisa biawak, bisa buaya, entah apa. Makanya disebut misterius. Yang pendapat ketiga, bentuknya benar-benar ular yang dulu pernah bertugas menjaga Ka'bah, tetapi kemudian dimakan oleh burung elang. Pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, dabah ini adalah orang-orang yang selalu mendebat. Ketika ada perkara TBC, tahayul, bid'ah, khurafat, ketika sudah merajalela, ada generasi-generasi yang selalu berdakwah, membantah, mendebat tentang TBC tadi. Inilah yang namanya generasi dabah. Pendapat yang keempat, dabah itu berupa onta. Ontanya Nabi Soleh yang dulu pernah diminta oleh umatnya untuk membuktikan kalau seorang nabi harus punya mukjizat. Maka Nabi Soleh minta, mukjizat apa yang kamu minta? Umatnya minta onta. Ontanya juga ngarani harus betina, hamil tua, dan ketika keluar dari batu, ontanya membawa anak onta. Memang aneh-aneh pertanyaannya, karena memang dasarnya tidak ingin beriman. Tapi bagi Allah mudah sekali memberikan mukjizat seperti itu. Maka dari batu keluarlah onta seperti permintaan umatnya kaum Samud. Ontanya betina, hamil tua, membawa anak onta. Dan ketika onta ini keluar dari batunya, Nabi Soleh memberikan kesempatan kepada umatnya untuk menikmati susunya yang juga mukjizat dari Allah. Satu susu onta saja dapat diminum sebanyak 70.000 penduduk kaum Samud gratis Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang ada program minum susu gratis terlambat. Dari dulu Nabi Soleh sudah ada. Inilah pendapat yang kelima dari makhluk bernama dabah. Sudah berapa? Yang terakhir Bapak Ibu akan datang ketika kiamat sudah dekat, yaitu makhluk yang bernama Al-Jassasa. Apa Bapak Ibu? Al-Jassasa. Satu-satunya saksi mata yang melihat makhluk ini
adalah sahabat Nabi bernama Tamim Ad-Dahri. Dulu non-muslim, seorang nakoda kapal berlayar dengan 8 anak buah kapal ke Samudra Hindia melewati negeri Yaman. Di malam hari terkena badai petir, kapalnya pecah dan terdampar di satu pulau, namanya Pulau Socotra. Di pulau ini ketika Tamim Ad-Dahri terbangun, di depannya sudah ada makhluk yang namanya Al-Jasasa. Bentuknya tidak pasti seperti apa, diduga seperti burung yang bulunya sangat lebat, yang sangat lebatnya tidak bisa membedakan mana mukanya, mana belakangnya. Saking takutnya Tamim Ad-Dahri lari, dikejar oleh makhluk ini, dan tiba-tiba makhluk ini sudah ada di depannya dan mengatakan, "Apakah kamu orang yang diutus oleh Nabi?" "Iya." Padahal beda agama. Jadi kaget Tamim, kenapa makhluk ini bisa bicara? Kemudian tanya lagi, "Apakah kamu mencari seseorang orang Arab yang bernama Nabi Muhammad?" "Iya." Kaget lagi itu. "Wahai Tamim," kata makhluk ini, "kamu sudah ditunggu oleh seseorang yang berada di balik bukit sana." Maka dengan segera Tamim Ad-Dahri mencari bukit tersebut dan ditemukan di dalam gua ada seorang lelaki, rambutnya keriting, tangan dan kakinya terbelenggu sekaligus dengan lehernya. Ketika Tamim bertanya dan menyapa, orang ini justru tertawa. "Apakah Muhammad sudah datang?" kata makhluk ini. Kata orang ini, Tamim menjawab, "Sudah ada." "Apakah orang Arab?" "Iya, sudah ada." Lalu tertawa cekikian orang ini. Inilah yang disaksikan oleh Tamim Ad-Dahri. Kemudian Tamim pulang dari melautnya, cerita kepada Nabi Muhammad dan tanya kepada Nabi Muhammad, siapa sesungguhnya orang yang di dalam gua itu? Siapa Bapak Ibu? Nabi menjawab, itulah Dajjal. Dan ini tertulis dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dahri sendiri. Hadisnya sahih Bapak Ibu. Lalu bagaimana dengan Al-Jasasa tadi? Itulah makhluk pemberi kabar, pengintai yang mengabarkan kepada Dajjal tentang apa saja kejadian yang ada di muka bumi. Nanti pada saatnya kiamat akan datang, Dajjal akan muncul menjadi makhluk yang pembohong besar, penipu, tukang sihir. Orangnya biasa Bapak Ibu, tanpa diduga, tidak seperti yang kita bayangkan atau yang sering kita dapat cerita dari guru-guru kita. Mungkin dulu banyak orang cerita bentuknya raksasa, tinggi besar, kakinya besar, bisa melangkah ke samudra-samudra. Bukannya saya tidak percaya Bapak Ibu, tapi saya belum menemukan hadisnya. Hadis yang sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dahri kalau Dajjal adalah manusia biasa. Memang punya mata, tapi yang satu matanya rusak, kulitnya bersisik, dan punya orang tua juga. Cuma sayangnya orang tuanya adalah hasil perkawinan saudara, kakak sama adik senengan sampai ingin punya anak. Diusir oleh sak kampung, kampungnya namanya kampung Rablah. Diusir dari kampungnya, kemudian menjauh dan bertempat tinggal di pulau di Samudra Hindia bernama Socotra. Kalau dalam bahasa Arab Sohutra, itu artinya kampung yang nyaman atau kampung bahagia. Bahagia dari mana? Karena tidak terdeteksi oleh warga-warga lain. Siapa yang tinggal di situ nyaman. Spesies binatang, flora, fauna hanya cocok ada di situ. Disitulah Bapak Ibu Dajjal sekarang sudah ada. Jadi kalau ada orang bertanya apakah Dajjal sudah lahir? Sudah, sejak 100 tahun sebelum Nabi Musa lahir. Maka Nabi Dajjal ini sebenarnya punya sesembahan, punya Tuhan warisan dari orang tuanya yang bernama Samiri, pembuat anak kambing, anak sapi, berhala yang disembah oleh kedua orang tuanya Dajjal, termasuk Dajjal sendiri.
Ini Bapak Ibu beberapa berita yang Allah kabarkan di dalam Quran. Ada beberapa binatang misterius yang dulu pernah ada, sekarang sudah pernah, besok akan muncul lagi ketika kiamat akan datang. Tidak usah takut Bapak Ibu kalau itu memang takdir dan memang kiamat sudah dekat. Yang perlu kita siapkan adalah amal-amal kebaikan kita, terutama amal di bulan Ramadan. Semoga amal kita di bulan Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, malam ini adalah malam terakhir saya. Barangkali besok ketika Idul Fitri tidak bisa ketemu, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim minal aidin wal faizin wal maqbulin wa kullu amin. Semoga Allah menerima amalan kita dan mempertemukan kita kembali di bulan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf barangkali selama rangkaian ceramah saya terlalu panjang, karena janjinya kultum kuliah 7 menit, malah kadang sampai kuliah 17 menit. Sulit dipotong Bapak Ibu. Sudah tak cepatkan ngomongnya sampai ke plaza-plaza, tapi ternyata sulit juga. Maka saya mohon maaf. Bapak Ibu nggak usah minta maaf, sudah saya maafkan sebelum bulan Ramadan kemarin. Parang ya? Tahu kupat duduwe santen. Mobil wonten lepat kula nyuwun pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.